tentang masalah terdapat satu hadis dari sahabat Abu Waqid Al-Haris ibn Auf. Pada saat Rasulullah SAW duduk di masjid dan para sahabat bersama beliau, maka tiba-tiba datanglah 3 orang, lewatlah di depan masjid 3 orang. Jadi Nabi SAW sedang di masjid, ya biasa kita lagi pengajian dengan para sahabat, maka lewatlah di depan masjid 3 manusia, 3 orang. Maka 2 orang kemudian mampir, ya, ikut ngaji. Adapun yang satu tetap 12 pergi. Maka 2 orang yang mampir ini pun juga melakukan sikap yang berbeda. Ada salah satu dari mereka melihat mencari manakah tempat duduk yang paling kosong, maka kemudian dia duduk di sana. Namun orang yang kedua mencari tempat manakah yang paling belakang, kemudian dia duduk di belakang. Maka setelah selesai pengajian, orang kemudian bubar, termasuk 2 orang tadi pun pergi, dan masih tersisa beberapa orang bersama Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, ala ukhbirkum anin nafarid thalatha, maukah aku ceritakan kepada kalian tentang perihal 3 orang yang tadi di tengah-tengah pengajian lewat, dan 2 mampir dan 1 bablas pergi. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahullahu. Adapun orang yang pertama, orang yang mampir atau orang yang datang ke tempat pengajian dan dia cari mana tempat yang longgar kemudian dia duduk di sana, maka dia adalah orang yang mencari perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala, mencari kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan tempat dan perlindungan kepadanya. Kemudian orang yang kedua, orang yang duduk di belakang, yang duduk yang paling belakang, padahal depannya masih ada yang kosong. Kalau depannya ada masih nggak masalah. Yang jadi masalah adalah duduk paling belakang dan depannya masih kosong. Maka Nabi SAW katakan, maka dia adalah orang yang malu sama Allah. Malu dalam makna negatif. Malu dalam makna negatif. Dia adalah orang yang malu-malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada pengajian dia pilih cari yang belakang, cari yang ada sandarannya. Dia tidak serius ikut hadir, cuma setengah hati, saja. Lain dengan orang yang pertama yang memang serius datang belajar ngaji. Orang yang kedua ini daripada cuma ngeblas saja lah, masa ada Nabi kok enggak dihampiri, namun dia tidak sepenuh hati. Maka fastahiyallahu minhu, maka Allah pun malu-malu padanya. Maka Allah tidaklah maksimal memberinya pahala, memberinya ampunan, memberinya kasih sayang. Dia setengah-setengah. Dia setengah-setengah, maka Allah pun setengah-setengah. Dia pun setengah hati datang di majelis ilmu, di tempat pengajian, maka balasan yang Allah berikan juga setengah-setengah. Adapun orang yang ketiga adalah orang yang 12 pergi, ada pengajian dan dia 12 pergi, maka orang tersebut padahal dia tidak ada acara, dia tidak ada kesibukan, dia tidak ada hajat, maka Nabi katakan fa'al berarti adalah orang yang cuek, tidak peduli dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa'aradallahu anhu, maka Allah pun berpaling cuek dan tidak peduli dengan orang tersebut. Ini kisah 3 orang yang lewat pada saat Nabi sedang pengajian. Maka hadis ini menunjukkan tercelanya orang yang di dekatnya ada pengajian,
dekatnya ada majelis ilmu yang manfaat, yang mengajarkan ilmu yang benar, dan dia tidak punya kesibukan, kok cuek dan tidak peduli dan tidak mau datang. Nabi sebut orang ini adalah orang yang berpaling dari Allah. Maka ini celaan kepada orang yang di dekatnya itu ada pengajian yang membawakan dalil yang benar, Quran dan Sunnah, namun orang tersebut tidak mau datang padahal tidak ada udzur. Maka ini satu hal perbuatan yang tercela. Di masjid ada pengajian, rumahnya mangku masjid, rumahnya itu cuma sampingnya masjid, dia tidak ada hajat, tidak ada kesibukan, cuma sibuk nonton TV, dia nggak mau hadir. Maka orang ini adalah orang yang Nabi jela dengan Nabi katakan dia adalah orang yang berpaling dari Allah, maka Allah pun berpaling dari dirinya. Kemudian yang pelajaran yang lain dari hadis atau dari cerita di atas adalah di antara adab di majelis ilmu, adab di majelis taklim bahasa kita adalah mencari tempat yang longgar, mana yang kosong, yang belum terpenuhi maka duduk di sana. Dan di antara tindakan tidak etis, tidak sopan di majelis taklim, di majelis pengajian adalah orang itu datang pengajian namun cari tempat yang paling belakang, padahal di depan masih ada yang longgar. Mungkin ini adalah satu tindakan yang tercela. Kemudian ada hadis yang lain berkaitan dengan masalah majelis ilmu atau majelis atau pengajian. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Satu hari Muawiyah pergi ke masjid, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan pergi ke masjid, dan beliau jumpai ada orang-orang yang duduk-duduk. Maka kemudian beliau bertanya, apa yang mendorong kalian duduk di sini? Maka mereka mengatakan, kami duduk di sini untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian beliau menanyai mereka, demi Allah, apakah kalian duduk di sini cuma karena kepentingan itu? Maka mereka mengatakan, demi Allah, kami tidaklah duduk di sini kecuali karena tujuan tadi, bukan karena materi, bukan karena dunia. Maka kemudian Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu mengatakan, sebenarnya aku tidaklah meminta kalian bersumpah karena aku tidak percaya dengan jawaban kalian. Kemudian Muawiyah mengatakan, dan tidak ada satupun orang yang ketika Nabi hidup itu posisinya seperti aku, yang lebih sedikit hadisnya daripada diriku. Maka karena Muawiyah bin Abi Sufyan ini adalah juru tulis wahyu, terus kakak perempuannya adalah istri Nabi, maka seharusnya dia adalah orang yang idealnya punya menghafal dan tahu banyak hadis semua. Dia katakan ya karena satu dan lain hal, maka orang yang statusnya seperti aku itu seharusnya hafalan hadisnya lebih banyak daripada yang aku ketahui. Nah, di antara hadis yang diketahui oleh Muawiyah bin Abi Sufyan adalah satu hari Rasulullah SAW pergi ke masjid dan menjumpai sahabat pada duduk-duduk, dan Nabi bertanya, apa yang menyebabkan kalian duduk-duduk di sini? Maka para sahabat mengatakan, kami duduk di sini untuk mengingat Allah. Kami menyanjung Allah atas hidayah Islam yang Allah berikan kepada kami dan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kami. Kemudian Nabi bertanya, apakah demi Allah kalian tidaklah duduk kecuali karena hal itu?
Maka para sahabat mengatakan, demi Allah, kami tidaklah duduk kecuali karena hal itu. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, aku meminta kalian bersumpah bukan karena aku tidak percaya dengan jawaban kalian, namun baru saja Jibril datang memberitahukan kepadaku bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Maka Allah membanggakan orang yang duduk di majelis ilmu, di pengajian, di hadapan para malaikat. Maka ini menunjukkan betapa mulianya orang yang duduk di majelis ilmu, di pengajian. Maka hendaklah kita menjadi orang-orang yang bersemangat. Kalau tidak bisa jadi orang yang mengajar, maka jadilah orang yang rajin belajar. Dan minimal lagi ya orang yang mau mendengarkan meskipun belajarnya tidak begitu serius. Dan paling minimal jadilah orang yang suka dengan orang yang mau belajar. Ataupun pilihan yang lain selain 4 pilihan tersebut, maka itu bencana. Ya, ngajar enggak, ngisi pengajian enggak, tekun serius ngaji enggak, mau dengarkan juga enggak pernah, enggak mau, hadir namun cuma ngantuk, tidur, rajin pengajian atau kadang pengajian karena lagi kena penyakit susah tidur, cari obatnya datang ke masjid pengajian bisa tidur. Sebagian orang ya, cari obat tidur itu malah bisa tidur ke masjid, nggak perlu ke apotek macam-macam, obat tenang, obat tidur. Nah, ada pengajian datang, nah, tidur. Cinta dengan orang ngaji juga enggak. Maka kalau orang itu tidak termasuk dari 1 dari 4 hal di atas, maka itu adalah bencana dan malapetaka. Kemudian terdapat hadis yang lain dari Ibnu Abi Dunya, dari Jabir bin yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang mengatakan satu hari Rasulullah SAW menemui kami dan bersabda, wahai sekalian manusia, mampirlah kalian di taman-taman surga. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu taman surga? Maka Nabi SAW mengatakan, majalisul dzikri, satu majelis yang di situ dia bisa menyebabkan dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada aturan-aturan Allah. Itulah pengajian atau semisal itu, maka itulah taman-taman surga. Kemudian Nabi mengatakan, maka siapa yang ingin mengetahui seberapakah derajatnya di sisi Allah, Nabi katakan, siapa yang ingin tahu seberapa sih derajatnya di sisi Allah, apakah dia orang yang punya derajat yang tinggi di sisi Allah, ataukah orang yang punya derajat yang rendah di sisi Allah, ingin penasaran situ di sisi Allah berapa derajat saya, kelas rendah atau kelas sedang atau kelas yang tinggi. Maka Nabi katakan, maka adalah dia lihat seberapakah kedudukan Allah dan perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, aturan Allah di dalam hatinya. Maka dia adalah seorang yang menomor satukan syariat, menomor satukan Allah di atas segala kepentingan, di atas segala rayuan duniawi. Ataukah dia adalah orang yang menomor sekiankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya seperti itulah kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia adalah orang yang menomor satukan Allah, kegiatan mengingat Allah,
kewajiban yang Allah wajibkan dan berbagai aturan Allah Subhanahu wa taala dia lebih utamakan dari segala godaan, dari segala rayuan, dari segala berbagai hal yang menyimpangkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih, meskipun itu sangat menguntungkan, maka dia adalah berarti orang yang punya derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seorang itu menomorsekiankan Allah Subhanahu wa taala, menomorsekiankan kewajiban sholat bisa ditunda-tunda, cari duit gak boleh ditunda, cari duit boleh ditunda, gak boleh ditunda, sholat bisa ditunda. Bahkan meskipun waktu sholat sudah berakhir misalnya, maka ya berarti seperti itu pula lah kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukannya di sisi Allah nomor sekian, bukanlah nomor yang tinggi, bukanlah derajat yang mulia dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian topik bahasan berikutnya adalah tentang pentingnya sholat. Maka sholat dalam Islam itu memiliki kedudukan yang sangat-sangat agung yang tidak bisa disaingi oleh ibadah badan yang lainnya. Dan sholat dikatakan adalah tiang agama, sehingga agama tidaklah tegak, agama seseorang tidaklah tegak kecuali dengan sholat. Dalil kalau sholat adalah tiang agama adalah sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang merupakan salah satu hadis Arba'in Nawawiyah dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan Ra'sul Amri al-Islam, hal yang paling penting nomor satu adalah syahadat. Tanpa syahadat semuanya tidak ada nilainya, semua amal tidak ada nilainya. Tanpa syahadat, meskipun orang itu tanpa status sebagai seorang muslim, meskipun orang itu berjiwa sosial seperti apapun, tidak ada nilainya. Maka pokok perkara, maka yang paling menentukan nilai amal adalah al-Islam. Tanpa keislaman, orang itu mau beramal sholat seperti apapun tidak ada gunanya, semuanya nol, semuanya kosong. Karena kekafiran itu menghapus seluruh amal. Kemudian Nabi katakan wa'umuduhu as-salah, dan tiangnya Islam adalah salat. Ini hadis yang sahih tentang masalah salat adalah tiang agama. Terdapat hadis yang terkenal di tempat kita, namun secara sanad dhaif meskipun maknanya benar. As-salatu imaduddin, faman aqamaha aqamaddin, waman hadamaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Siapa yang menegakkan salat maka dia menegakkan agama. Siapa yang merobohkan salat dia merobohkan agama. Ini hadis yang cukup terkenal di masyarakat kita. Isinya benar, sama dengan hadis yang sahih yang tadi saya sampaikan, namun sanad hadis tersebut dhaif. Dan di antara keistimewaan sholat dalam Islam, dia adalah kewajiban yang terus menerus dalam kondisi apapun. Kewajiban terus menerus dalam kondisi apapun. Kalau kewajiban-kewajiban yang lain dalam satu kondisi itu jadi gugup, jadi hilang. Puasa, nggak kuat puasa, maka ya boleh nggak puasa. Nggak kuatnya terus menerus karena udah tua, maka bisa bayar fidyah. Zakat, nggak punya duit untuk bayar zakat, ya sudah nggak ada kewajiban bayar zakat. Tapi kalau sholat
kondisi apapun orang harus sholat. Kondisi apapun orang harus sholat. Selama dia masih sadar, selama dia masih punya nyawa, waktu sholat dia harus sholat. Mungkin di antara keistimewaan sholat yang tidak ada pada ibadah-ibadah yang lain. Tidak ada pada ibadah yang lain. Dan sholat itu nggak bisa digantikan. Orang wajib haji nggak bisa haji, bisa minta orang lain untuk menghajikannya dengan syarat-syarat yang berlaku. Zakat orang nggak bisa bayar zakat secara langsung, titip orang boleh. Puasa itu bisa jadi wali atau kerabat itu berpuasa untuk orang yang telah meninggal dunia dalam satu keadaan. Tidak bisa digantikan oleh orang lain. Namun sholat nggak bisa. Sholat dan titip sama teman yang mau masjid, saya tolong sekalian ya, tidak bisa. Maka ini diantara keistimewaan sholat yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang meskipun orang itu sakit parah, nggak bisa apa-apa, cuma bisa gerakkan kepala, wajib sholat. Kemudian sholat gugur gara-gara dia tergeletak, tidak berdaya, tidak bisa apa-apa, kemudian sholat gugur tidak bisa. Tetap wajib mengerjakan sholat. Maka meskipun dalam kondisi perang sekalipun, Allah perintahkan tetap untuk mengerjakan sholat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 238 dan 239, Allah berfirman, "Hafidhu 'ala sholawati was sholatil wusta." Maka jagalah sholat 5 waktu dan terutama sholat yang pertengahan. Dan yang dimaksud dengan sholat pertengahan adalah sholat asar. Yang dimaksud dengan sholat pertengahan adalah sholat asar. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan jagalah sholat, maka Allah termasuk di dalamnya sholat asar. Allah masih katakan lagi jagalah sholat asar. Karena betapa banyak orang itu meremehkan sholat asar. Penyakit karyawan, pegawai meremehkan sholat asar. Tanggung. Penyakit anak sekolah meremehkan sholat asar. Wah, ini jam les, matilah sekalian. Maka banyak orang yang meremehkan sholat asar. Maka benarlah ketika Allah katakan Allah memberikan perhatian khusus untuk sholat asar. Dan tentang sholat asar, tentang bahaya meninggalkan sholat asar, sholat setelah waktunya berakhir, Nabi katakan, "Man tarkal asra faqad habita amaluhu." Siapa yang ketinggalan sholat asar, di mana sholat asar dikerjakan setelah waktunya berakhir, faqad habita amaluhu, hapus semua amalnya. Maknanya siapa yang ketinggalan sholat asar setelah waktunya berakhir, maka amal sholatnya sehari itu hilang semua. Ini makna yang paling tepat untuk hadis ini. Maka itu menghapus amal sholat sehari, itu semuanya nggak ada pahalanya semua. Manakala sholat asar ketinggalan sehingga dikerjakan setelah waktunya berakhir. Dan perlu diketahui bahasanya waktu sholat asar itu ada 2. Waktunya untuk orang yang melek sama waktunya untuk orang yang tidak melek. Kalau orang itu melek, sadar, maka waktu sholat asar itu dari bayang-bayang benda sama dengan tinggi bendanya sampai bayang-bayang benda 2 kali lipat
tinggi bendanya. Sampai sebelum matahari menguning di barat. Itu waktu sholat asar untuk orang yang melek. Maka jika dia dalam kondisi sadar, melek, tidak tidur, tidak lupa sholat setelah matahari menguning, maka dia sholat asar di luar waktunya. Fakat hati ke amalu. Pahalanya, amal sholatnya sehari itu hilang semua. Ya mungkin kalau tempat kita mungkin ya kurang lebih 4:30 itu cuma sampai jam segitu saja waktu sholat asar. Untuk orang yang melek, untuk orang yang sadar, orang yang tidak tidur, orang yang tidak lupa. Maka 4:30 kok baru sholat asar. Maka sholat asarnya dia telah sholat asar di luar waktu. Dia telah sholat asar di luar waktu. Maka termasuk dalam hadis, siapa yang meninggalkan sholat asar hapus semua amal sholat, yaitu sehari itu. Dan yang kedua adalah waktu sholat asar untuk orang yang tidak dalam kondisi melek, tidak dalam kondisi normal, kelupaan, ketiduran yang memang asli ketiduran. Maka waktu sholat asar sampai sebelum matahari tenggelam untuk dia. Maka jam 5 baru sholat asar untuk orang semacam ini tidak masalah. Wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah kalian untuk Allah Subhanahu wa taala, berdirilah kalian mengerjakan sholat untuk Allah Subhanahu wa taala qanitin dalam keadaan tunduk, yaitu diam, tidak bicara sendiri. Ya, perlu diketahui sebelum turun surat Al-Baqarah ayat 238, orang itu diperbolehkan bicara ketika sholat. Sebelum turun surat Al-Baqarah 238, orang itu sambil sholat itu boleh ngomong. Kalau misalnya datang ke masjid telat gitu, maka kemudian nyusul ke sholat sambil tanya, udah berapa rakaat? Maka temannya bisa jawab, udah 2 rakaat. Itu boleh dulu. Itu boleh dulu sebelum turun surat Al-Baqarah 238. Tidak terlarang orang untuk ngobrol dengan orang lain, kawannya, dalam sholat. Setelah turun surat Al-Baqarah 238, maka itu dilarang sampai yaumil qiyamah. Orang sholat tidak boleh ngobrol sama kawannya. Telat ya dihitung sendiri, kira-kira tinggal hitung sendiri. Posisi imam dalam posisi apa? Ya dihitung sendiri. Berarti saya kurang 1 rakaat, saya kurang 2 rakaat, saya kurang 3 rakaat. Nggak boleh lagi kayak dulu tanya. Dulu biasa sahabat ke masjid telat, sholat jamaah sudah dimulai, udah sebelum takbiratul ihram tanya dulu sama kawannya yang sudah sholat, udah berapa ini, rakaat keberapa ini? Rakaat ketiga, gitu. Kata kawan. Fa'isiftum farijalan awban. Maka jika kalian dalam kondisi ketakutan, maka tetaplah kalian sholat, meskipun sambil berjalan kaki ataupun sambil berkendaraan. Meskipun dalam kondisi jalan kaki ataupun dalam kondisi kendaraan. Apa yang dimaksud dengan takut di sini? Takut di sini perang. Kalau orang perang, maka sambil pegang AK-47 dan sebagainya, sambil sholat. Kalau waktunya mepet dan diperkirakan perang belum selesai, waktu habis dan perang belum selesai, maka sambil nembak itu sambil sholat. Bukan karena alasan sibuk perang, saya sedang berjihad maka sholat boleh ditunda, tidak boleh. Dan termasuk ketakutan di sini adalah ketakutan yang lain. Orang kemudian naik gunung nyasar ke hutan dan dikejar babi,
dan kejar-kejaran sama babi. Kemudian waduh belum dulu, tapi masih kejar-kejaran ya udah sambil lari menghindari kejaran babi sambil sholat. Nggak boleh kemudian nanti lah kalau udah selamat dan menghindar dari kejaran babi baru kemudian saya sholat babi hutan. Nah, ya sambil lari sambil sholat. Kalau dikhawatirkan waktu sholat berakhir dan dia belum selesai dari kejar-kejaran. Dan kalau dikejar babi itu sebenarnya gampang kalau orangnya tahu. Jangan lari lurus kalau dikejar babi, belok. Babi nggak punya rem. Babi itu nggak punya rem. Kejar itu belok, dia akan bablas. Tetap bablas. Kalau dikejar babi, orang nyasar ke hutan dikejar babi, jalannya belok-belok gini. Kedulus, wah, menangan babi, kebutan babi. Orang sama babi lebih kebut babi. Tapi kalau dia belok, babi itu nggak punya rem, dia akan bablas. Oleh karena itu orang yang tidak mau peduli dengan nasihat orang macam-macam, di bahasa Indonesia disebut membabi buta. Babi buta lari, udah mabuk apa saja. Membabi buta, karena dia nggak bisa direm. Babi itu nggak punya rem, dia lari, itu gitu nggak bisa. Ambil belok kiri nggak bisa. Maka orang kita mengatakan membabi buta. Itu nggak bisa lari, nggak bisa dicegah, nggak bisa belok, nggak bisa dibelokkan. Karena seperti babi lari itu nggak bisa direm, nggak bisa, tidak bisa dibelokkan. Atau dalam kondisi ketakutan yang lain, misalnya misalnya dokter lagi operasi, operasinya ternyata diperkirakan sekian, bisa dapat waktu sholat kok ternyata molor. Mulai jam misalnya mulai jam 11 belum waktu duhur, diperkirakan kemudian kok malah realitanya kok selesainya jam 7 malam. Ini gimana sholatnya? Maka kemudian nanti sekalian nanti setelah rampungan jam 7 baru kemudian borong sholat duhur, asar, maghrib. Nah, nggak boleh. Maka dia statusnya sebagaimana orang dikejar babi tadi. Maka dia tetap operasi namun sambil sholat. Dia tetap utak-utik macam itu, tapi kemudian sambil sholat sebisa mungkin. Kalau posisinya bisa menghadap kiblat, kalau enggak ya sebisanya. Sambil baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah alamin, baca Al-Fatihah. Rukuknya isyarat sebisanya, sujudnya isyarat, sambil melakukan apa yang dilakukan. Fa'idha amintum fadhkurullaha kama 'allamakum. Maka namun jika kondisinya kondisi normal, aman, maka ingatlah Allah, yaitu kerjakanlah salat sebagaimana yang telah Allah ajarkan kepada kalian, bagaimana tata cara salat seharusnya. Kemudian salat adalah amal ibadah yang pertama kali Allah wajibkan. Dari 5 rukun Islam, atau 4 rukun Islam yang statusnya ibadah, 4 rukun Islam selain syahadat, itu yang pertama kali Allah wajibkan adalah salat. Puasa Allah wajibkan bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah, setelah di Medina. Zakat juga setelah di Medina. Haji bukan tahun 8 Hijriah, tahun 8 Hijriah. Sholat ketika Nabi masih di Mekah. Maka dari 4 rukun sholat, 4 rukun Islam, sholat adalah yang pertama kali Allah wajibkan. Dan sholat adalah poin pertama yang nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari hisab nanti.
Kemudian di antara keistimewaan salat, dia adalah wasiat terakhir Rasulullah SAW sebelum beliau meninggal dunia. Karena sebelum beliau meninggal dunia, kalimat terakhir, pesan terakhir yang Nabi katakan adalah as-salata as-salata wa ma malakat aimanukum. Jagalah salat, jagalah salat. Dan sikapilah budak-budak kalian dengan sikap yang baik. Sikapilah budak-budak kalian dengan perlakuan yang baik. Hak Allah dan hak manusia. Nabi berpesan untuk menunaikan hak Allah dengan jaga sholat. Nabi ingatkan untuk menunaikan hak manusia. Meskipun manusia itu adalah manusia posisinya posisi lemah, budak. Demikian dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad. Di tempat kita tersebar anggapan kalau wasiat terakhir Nabi itu adalah ucapan ummati, ummati, ummati. Dan itu satu hal yang tidak benar. Di tempat kita ada pemahaman bahwasanya wasiat terakhir Nabi sebelum beliau meninggal adalah beliau nyebut umatku, umatku, umatku. Dan ini adalah satu hal yang tidak benar. Yang benar, wasiat terakhir Nabi sebelum dia menyebutnya adalah as-salata as-salata wa ma malakat aimanukum. Jagalah salat, perhatikan salat, dan perlakukanlah budak-budak kalian dengan perlakuan yang baik. Dan salat adalah perkara agama yang terakhir hilang. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya ikatan Islam itu terurai satu demi satu, maka setiap kali ikatan tersebut terurai, maka orang berpegangan dengan ikatan yang masih tersisa. Ikatan Islam yang paling pertama kali hilang adalah hukum dan kekuasaan, dan ikatan yang terakhir yang hilang adalah salat. Demikian kurang lebih yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada pertanyaan silakan. Tanya Ustaz, itu misalnya saya habis sholat maghrib ketiduran belum melakukan sholat isya, terus saya bangunnya pas subuh, nah, itu harus mengerjakan sholat isya atau gimana Ustaz? Ya, kalau orang ketiduran dari satu sholat maka dia wajib begitu bangun dia yang pertama kali menjadi kewajiban misalnya mengerjakan sholat yang tertinggal. Maka kalau ketiduran sholat isya ya bangun, bukan berarti kemudian nggak sholat isya, namun langsung sholat isya kemudian sholat subuh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha hina dzakaraha. Siapa yang ketiduran dari satu sholat atau kelupaan, maka adalah dia mengerjakan sholat tersebut saat dia sadar dan ingat. Yang kedua Ustaz, kemarin ada konsumen yang sini kan suruh buatkan itu mesin pemoles kulit reptil seperti buaya, ular. Itu gimana Ustaz? Kita sebagai muslim misalnya kita lihat itu bisa dibuatkan, tapi menurut hukum Islam gimana? Boleh nggak kayak dibuatkan alat pemolesnya? Dipoles untuk apa? Biar mengkilat, untuk bahan gesper. Gesper tuh? Sabun, tas itu kan dari kulit reptil. Boleh nggak kita sebagai muslim membuatkan alat yang dipesan oleh konsumen? Bahannya memang dari kulit reptil. Oh, biasanya kulit apa aja? Kulit buaya, kulit ular, ya semacam itu. Boleh nggak menurut hukum Islam kita membuatkan untuk konsumen alat pemolesnya, mesinnya? Jawabannya nggak boleh, karena Nabi melarang untuk binatang buas dijadikan sebagai pakaian, ya, bahkan jadikan sebagai hamparan, itu nggak boleh kan? Kulit hadisnya ada di Riyadhus Shalihin.
Nabi melarang orang hamparan kayak karpet atau apa dari kulit. Demikian juga jadikan baju ikat pinggang. Nabi larang, maka karena ini satu yang Nabi larang, maka ya kita tidak boleh mendukung orang yang mau melanggar larangan Nabi. Cara sholat ini bisa sholat id. Ada itunya kan, misalnya akhirnya untuk bacaan sela-sela sholat id, maka dari Nabi tidak ada, namun terdapat riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud. Beliau memuji-muji Allah, baca kalimat-kalimat berisi pujian pada Allah di antara sela-sela takbir tambahan dalam sholat id. Maka orang yang mau melakukannya maka tidak boleh dicela, tidak boleh diingkari, karena dia memiliki teladan, itu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Namun orang yang tidak melakukannya juga tidak mengapa. Jadi hukumnya boleh dikerjakan, bisa dikerjakan, tidak dikerjakan tidak masalah. Kemudian takbirnya, ya, maka kalau Id itu takbiratul ihram biasa, ya, sebagaimana takbir sholat, kemudian ditambah di rakaat pertama 7 kali takbir, itu total ada 8 sama takbiratul ihram. Kemudian namanya takbir tambahan. Untuk takbir tambahan ini insya Allah pendapat yang paling kuat sambil angkat tangan, sebagai nama takbir saja, ucapan Allahu Akbar tanpa angkat tangan. Untuk rakaat yang kedua maka ada takbir naik dari sujud, kemudian masih ditambah 5 kali takbir, maka 6 kalau dengan takbir naik dari sujud. Kemudian yang lain tata cara sholatnya sama saja dengan umumnya tata cara sholat. Jadi lafadznya bisa alhamdulillah atau alhamdulillah, kemudian wassalatu wassalamu ala rasulillah, atau subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi kalau imamnya beramal dengan penjelasan Ibnu Mas'ud, kemudian sudah ada sela yang lama, saya sarankan makmum untuk juga baca daripada melantur ngelamun. Tapi kalau imamnya cepat karena dia nggak baca, maka nggak baca nggak masalah. Demikian kajian kita kesempatan pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.